Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Najwa, nomor absen 25, dan teman saya Anufiliana dan dari kelompok 1 Biologi LM. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu pencemaran lingkungan? Kenapa lingkungan dapat tercemar? Apa saja dan jenis-jenis pencemaran lingkungan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa lingkungan itu. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan dikatakan tercemar apabila dimasuki atau kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran atau polusi diakibatkan oleh kegiatan manusia dan alam, misalnya gunung meletus dan tsunami. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Yang pertama, faktor manusia. Manusia bisa menyebabkan pencemaran lingkungan karena kegiatan manusia atau aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya membuang sampah sembarangan, penggunaan pohon, dan lain-lain. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam bisa disebabkan karena bencana alam yang terjadi di alam. Contohnya gunung meletus, banjir, tsunami, dan longsor. Jika lingkungan sudah tercemar, maka perlu dilakukan keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan yaitu lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Untuk membuat lingkungan itu menjadi seimbang, diperlukan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keseimbangan energi. Faktor keseimbangan energi adalah faktor di mana energi yang diperlukan dengan energi yang dibutuhkan itu harus sesuai. Yang kedua faktor makanan, di mana makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan makanan yang diproduksi. Dan yang ketiga harus banyak keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Setelah tadi kita mengetahui arti dari pencemaran lingkungan, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Materi yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh gas atau asap yang dikeluarkan oleh industri kendaraan bermotor dan perumahan. Pencemaran ini bisa berasal dari pembakaran bahan fosil seperti minyak bumi dan gas alam, dan juga penggunaan bahan berbahaya atau gas berbahaya, misalnya gas CFC atau klorofluorokarbon. Pencemaran udara ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kesehatan manusia, dan ada dampak-dampak lainnya juga loh. Yang pertama, dampak mengakibatkan hujan asam hasil dari pembakaran fosil dapat menyebabkan meningkatnya barang oksida seperti CO dan CO2. Yang kedua, dapat mengakibatkan efek rumah kaca di mana suhu naik di atas permukaan suhu melewati rata-ratanya karena meningkatnya karbon dioksida. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini disebabkan karena meningkatnya penggunaan CFC. Cara mengatasi pencemaran udara ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, mengurangi penggunaan gas yang berbahaya. Yang kedua, menanam banyak pohon untuk penyerapan udara agar udara sehat bagi kita. Dan yang ketiga, bisa dilakukan dengan membuat cerobong asap pada pabrik-pabrik, industri, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan karena limbah padat atau limbah cair. Pencemaran ini dapat menyebabkan ekosistem air menjadi terganggu. Bahan-bahan yang dapat mencemari air antara lain penggunaan insektisida, pupuk, pestisida, atau lain sebagainya. Cara menanggulangi pencemaran air ini dapat dilakukan oleh beberapa hal. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai ataupun tempat yang lainnya. Yang kedua, dapat dilakukan dengan membuat bak penampungan untuk limbah industri agar tidak langsung ke sungai ataupun ke tempat lainnya. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan pestisida, pupuk, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang disebabkan karena bahan masuk ke areal tanah. Pencemaran ini dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan kualitas tanah jadi turun. Pencemaran ini disebabkan oleh beberapa bahan seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan faktor yang mempengaruhi pencemaran tanah yang paling utama adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari.
Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah ini dapat diuraikan oleh dekomposer. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah ini sulit diuraikan oleh dekomposer. Cara untuk mengatasi pencemaran tanah dapat dilakukan dengan 3R. Yang pertama, reduce, mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan anorganik agar sampah tidak banyak. Yang kedua, menggunakan kembali. Menggunakan barang yang telah terpakai tentu akan mengurangi sampah. Yang ketiga, mendaur ulang. Mendaur ulang bahan membuat limbah menjadi kerajinan atau hal lainnya. Sekian penjelasan sedikit dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.